Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Para jamaah Masjid Darul Razak yang Allah muliakan, para tetangga salih yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan Durusul Lughah, dan ini adalah pertemuan yang ke-11. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan dari kitab, ada sedikit faedah yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan surat atau ayat yang ke-100 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha' innahu huwal alimul hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy, dan Yusuf pun mengangkat kedua orang tuanya yaitu Yakub dan ibunya ke atas singgasana. Jadi ceritanya Yakub datang dari Palestina. Ketika itu beliau belum lama dikabari kalau ternyata Yusuf masih hidup, meskipun beliau juga sudah tahu kalau Yusuf itu sebenarnya masih hidup. Dan beliau diberikan komisnya Yusuf, gamisnya Yusuf, sehingga membuat matanya kembali bisa melihat. Maka akhirnya Nabi Yusuf pun mengundang keluarganya untuk datang ke Mesir, karena memang kebetulan Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat di Mesir. Dia adalah seorang Al-Aziz, ya, seorang menteri, bisa dikatakan jabatannya setara dengan menteri. Maka keluarganya pun dibawa dari Palestina menuju kepada negara Mesir. Sesampainya di istana, maka Nabi Yusuf pun menempatkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Wa kharru lahu sujjada, dan seluruh keluarganya itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Tentu sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi adalah sujud ta'zim, untuk pengagungan. Dan di syariat sebelum Nabi Muhammad, sujud ta'zim itu tidak dipermasalahkan. Jadi boleh sujud kepada orang dalam rangka mengagungkan, itu boleh. Tapi di syariat Nabi Muhammad itu tidak bolehkan. Nabi Muhammad melarang seorang untuk sujud kepada orang lain, ya. Tapi di syariat terdahulu masih diperbolehkan. Wa kharru lahu sujjada. Kemudian seluruh keluarganya pun mengagungkan Nabi Yusuf dengan sujud kepadanya. Ya, seluruh keluarganya itu termasuk kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, dan 11 saudaranya. Kata Nabi Yusuf, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahanda, ini adalah tafsir dari mimpiku yang dulu. Tatkala beliau masih kecil, beliau melihat dalam mimpinya, ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat berapa bintang? 11 bintang, wasyamsa wal qamar, begitu juga matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua itu sujud kepadaku. Nah, Yakub sudah tahu tafsir dari mimpi Nabi Yusuf, tapi tafsir ijmal, tafsir secara global. Nabi Yakub tahu kalau Nabi Yusuf ini kelak akan mendapatkan posisi yang luar biasa, akan mendapatkan sesuatu yang atau karunia dari Allah yang sangat besar, tapi nggak tahu apa. Yang diketahui Nabi Yakub hanya Nabi Yusuf itu kelak akan menjadi orang besar. Oleh karenanya Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, fayakidu laka kaida, takutnya saudara-saudaranya itu akan hasad, ya, dan membuat makar kepada Yusuf. Nah, itu yang diketahui Nabi Yakub, ya, yang hanya diketahui Nabi Yakub kalau Yusuf itu akan mendapatkan karunia yang besar. Tapi apa karunia tersebut tidak diketahui oleh Nabi Yakub dahulu. Nah, sekarang itu kejadian. Oleh karena Nabi Yusuf mengatakan, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan
wahai ayahanda, ini adalah tafsir dari mimpiku dulu pas masih kecil, dan Allah Subhanahu wa taala telah ya merealisasikan tafsir dari mimpi tersebut, yaitu 11 bintang diartikan dengan 11 saudara, kemudian bulan dan matahari diartikan kedua orang tuanya, dan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, kemudian perhatikan perkataan Nabi Yusuf, wa qad ahsana bi, dan sungguh Robku telah berbuat baik kepadaku. Pertanyaannya, kapan pertama kali ya yang diceritakan dalam surat Yusuf Allah berbuat baik kepada Nabi Yusuf? Jawabannya adalah tatkala Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam sumur. Bukankah demikian? Jadi kan saudara-saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian Allah keluarkan, ya atau tidak? Itu kan pertama kalinya karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf yang diceritakan dalam surat Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak membahas itu. Dia tidak mengatakan wa qad ahsana bi idh akhrajani min ghayabatil jub. Dia tidak mengatakan demikian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mengatakan dan Robku telah berbuat baik kepadaku dari ketika Allah mengeluarkan aku dari dalam sumur. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf tidak menyebut itu? Jawabannya karena Nabi Yusuf telah memaafkan saudara-saudaranya. Ini termasuk bentuk kesempurnaan Nabi Yusuf dalam memaafkan saudaranya. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Sehingga yang diungkit Nabi Yusuf itu adalah perbuatan baik Allah tatkala Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Kemudian apa kata Nabi Yusuf di sini? Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Tatkala Allah mengeluarkan aku min, huruf jar kan? As-sijn apa harokat akhirnya? Kasroh ya. Jadi minas sijni. Ya, itu pelajarannya yang mau ke arah situ sebenarnya. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan nikmat Allah yang lain. Wa jaa bikum minal badwi. Dan di antara kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadaku adalah mendatangkan kalian wahai keluargaku dari desa, dari dusun, ya dari kampung. Dan di sini Nabi Yusuf tidak mengatakan wa jaa bikum minal ju'i wal 'atash, dan telah mendatangkan kalian atau menyelamatkan kalian dari rasa lapar dan haus. Padahal ya mereka nasibnya ketika di Palestina itu dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk. Oleh karenanya ketika saudara-saudaranya Yusuf datang ketiga kalinya ke Mesir untuk meminta bantuan, apa yang dikatakan saudara-saudara Yusuf? Ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur. Ya sungguh kami telah ditimpa, begitu juga keluarga kami ditimpa dengan keburukan. Wajibna bibidha'atin muzjah, dan sekarang kami bawa dagangan yang sangat murah. Ya fa'au filanal kail, tapi tolong dong ya sempurnakan timbangan gandumnya untuk menjadi pasokan makanan keluarga kami. Jadi udah dalam keadaan ekonomi yang sangat ya bisa dibilang melarat sekali atau susah sekali yang menimpa keluarga Yakub. Nah, tapi Nabi Yusuf tidak menyinggung kata wajah abikum minal 'atashi wal ju'. Tidak. Dia tidak menyinggung lapar atau haus. Tapi yang disinggung adalah wajah abikum minal badwi, yang telah mendatangkan kalian dari dusun, dari kampung, dari desa. Ini kelembutan Nabi Yusuf dalam memilih kata-kata. Wajah abikum minal badwi. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Apa artinya mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati? Setelah ya setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Perhatikan. Ya, Nabi Yusuf tidak mengatakan dan setelah setan merusak saudara-saudaraku, tidak. Ya, karena Nabi Yusuf sudah memaafkan mereka. Jadi Nabi Yusuf seakan mengesankan kalau kerusakan hubungan yang terjadi antara Nabi Yusuf dan saudaranya itu dari dua belah pihak. Makanya beliau mengatakan baini wa baina ikhwati. Ya. Dan itu juga gara-gara setan. Jadi Nabi Yusuf sudah sangat memaafkan saudara-saudaranya. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sungguh dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tapi itu sedikit faedah yang berkaitan dengan surat Yusuf ayat yang ke-100. Sekarang kita lanjutkan durusul lughah di halaman yang ke-36. Biar tidak
kaku-kaku banget. Harus ada faedahnya. Betul ya? Taib. Halaman 36 sudah kita baca, dan terakhir pembahasan yang kita singgung adalah berkaitan dengan tanda-tanda muannats. Bukankah demikian? Jadi di antara tanda muannats yang pertama, isim itu diakhiri dengan apa, Pak? Dengan ta marbutah. Jadi misalkan ada kata muslimun dan muslimatun, mana yang muannats? Muslimatun. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tanda muannats itu apa? Anggota badan yang ada pasangannya, seperti yadun, rijlun, ya, ainun, dan seterusnya. Ada juga jenis muannats yang enggak punya tanda, tapi orang Arab telah menghukuminya sebagai muannats, disebut dengan muannats apa? Sama'i. Contohnya adalah hadhihi kidrun, mumtaz. Itu tanda-tanda muannats dan sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke halaman 37. Iqra'il mithala wa kawwin jumalan ala ghirari. Perhatikan. Yang bagian kanan ini ya adalah contoh mubtada khobar yang mudzakkar. Sekali lagi, yang bagian kanan ini contoh apa? Mubtada khobar yang mudzakkar. Sebagai tambahan informasi, ya, kalau khobar itu akan senantiasa mengikuti mubtada'nya pada mudzakkar dan muannatsnya. Boleh ditulis itu di buku. Mubtada atau khobar itu senantiasa apa? Mengikuti mubtada'nya pada perihal apa? Mudzakkar dan muannatsnya. Khobar senantiasa mengikuti keadaan mubtada'nya pada mudzakkar dan muannatsnya. Jadi kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannats, khobarnya muannats. Itu secara umum ya, secara umum. Tapi perhatikan di sini. Yang kanan itu mubtada' dan khobar mudzakkar. Muhammadun talibun. Artinya Muhammad adalah, harus ada adalahnya, karena mubtada' khobar itu kalau enggak adalah ini dan itu, begitu kan? Apa artinya Muhammadun talibun? Muhammad adalah seorang murid. Nah, yang bagian kiri mubtada'nya diganti menjadi aminatu. Makanya khobarnya apa? Talibatun. Kenapa kok jadi talibatun? Alasannya tadi, khobar senantiasa mengikuti mubtada'nya pada perihal mudzakkar dan muannatsnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa aminatu tidak bertanwin? Bukannya dia tidak ada alif lamnya? Siapa masih ingat alasannya? Mumtaz, atau lebih dari 3, afwan, dimulai dari 4 huruf. Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf itu dilarang tanwin, begitu kan? Istilahnya mamnu' minas sarf. Masih ingat atau tidak? Mamnu' minas sarf, dilarang tanwin. Makanya aminatu, bukan aminatun. Taib. Nomor 2, hamidun tabibun, artinya mumtaz, adalah seorang dokter. Nah, sekarang diganti nih mubtada'nya jadi apa? Fatimatun, benar? Fatimatu, nggak boleh tanwin lagi. Berarti gimana lengkapnya? Tabibatun, mumtaz. Nah, Fatimatu tabibatun. Taib. Nomor 3 sampai nomor 11 silahkan diisi. Pokoknya tinggal diganti aja khobarnya menjadi muannats mengikuti mubtada yang telah tersedia. Mudah ya, insyaallah. Kalau ada mufradat yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Langsung dikerjakan di buku.
Taib. Sudah ya, insyaallah mudah. Sampai nomor berapa, Nabil? Sudah sampai nomor berapa? Hah? Nulis ulang. Taib. Nomor berapa, Johan? 8. Ayo dikit lagi. Baik, coba kita pekerjakan bersama. Ya. Nomor 3, kita baca bareng-bareng apa? Huwa muslimun, artinya dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Kemudian mubtadanya diganti menjadi hiya. Kalau huwa itu kan dia laki-laki, kalau hiya itu dia perempuan. Berarti bagaimana? Mumtaz. Hiya muslimatun. Mudah ya. Selanjutnya nomor 4. Al-babu mughlaqun, artinya pintu itu tertutup, ya. Mughlaqun. Kemudian diganti menjadi an-nafidah yang artinya apa? An-nafidah? Jendela. Nah, bagaimana berarti jumlahnya? Mumtaz. An-nafidatu mughlaqatun. Nomor 5. Mumtaz. Al-mindilu wasikhun dirubah menjadi al-yadu. Apa? Wasikhatun. Kenapa al-yadu kok muannats? Anggota badan yang berpasangan. Selanjutnya bacanya apa? Asyayu harun, artinya teh itu panas. Tehnya diganti al-qahwah menjadi al-qahwatu harratun. Harratun. Tinggal ditambahin tak marbutah. Mumtaz. Al-masjidu ba'idun diganti menjadi al-madrasatu. Apa? Ba'idatun. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Diganti menjadi at-talibah. Ya, siswi. Apa khabarnya? Maridatun. Selanjutnya nomor 9. Al-hisanu sari'un. Al-hisan artinya kuda. Ya, diganti menjadi as-sayyarah. Apa? Khabarnya sari'atun. Mumtaz. Sari'atun. Kemudian al-qamaru jamilun artinya bulan itu indah. Nah, sekarang asyams itu sama seperti al-qidr, muannats sama'i. Dia dihukumi muannats dah begitu aja. Ya. Asyams apa? Jamilatun, ya. Matahari itu indah. Taib, selanjutnya al-abu jalisun artinya ayah sedang duduk, bapak sedang duduk, diganti menjadi al-ummu jalisatun. Alhamdulillah, berarti dapat dipahami dengan mudah, ya. Dapat dipahami dengan mudah. Taib. Masih ingat mubtada itu pengertiannya apa? Mubtada itu isim yang mengawali jumlah, ya kan? Mengawali jumlah, ya. Dan dia apa? Ma'rifah, ya kan? Masih ingat ma'rifah? Ma'rifah itu biasanya ditandai dengan apa?
dengan alif lam. Nah, dengan alif lam. Kita katakan biasanya ditandai, tapi nggak selalu alif lam. Tapi satu hal yang harus kita pahami, kalau dikatakan ma'rifah itu berarti antara pembicara dan yang diajak bicara sama-sama memahami maksud. Kan itu kan? Yang dari awal kita sampaikan maksud dari ma'rifah itu. Jadi nggak selalu ditandai dengan alif lam. Nah, contoh ma'rifah yang lain itu adalah nama orang dan domir. Contoh ma'rifah yang lain itu apa? Nama orang dan domir. Domir itu kata ganti, huwa dan hiya, ana dan anta. Bisa difahami? Ana tulis ya. Boleh dijawab. Jadi kita katakan kalau mubtada itu selalu ma'rifah, begitu ya. Kebalikannya kalau khobar itu apa? Kalau khobar apa? Nakiroh. Jangan lupa, kalau ma'rifah biasanya tandanya alif lam, kalau nakiroh itu tanwin. Tanwin, ya kan? Jangan lupa itu ya. Ayo yang muda-muda jangan lupa. Masya Allah, yang senior lebih ingat nih, berarti lebih rajin, lebih nulis faedah ya. Jangan sampai kalah ya, jangan sampai kalah. Yang muda-muda nih, ini kesempatan, ada kesempatan pelajaran bahasa Arab ya. Setiap pekan cuman sekali. Yang nggak bisa hadir ada rekamannya, itu nikmat Allah, apalagi yang didustakan. Iya nggak? Ibaratnya ada orang mau bagi-bagi faedah, dan faedah itu jauh lebih mahal daripada hanya sekedar harta, ya nggak? Taib. Apa namanya? Abu Ishaq Al-Ilbiri pernah mengatakan dalam satu bait syair yang bagus banget. Beliau mengatakan, walaisa li jahilin finnasi ma'nan walau mulkul iraqi lahu ta'atta. Jadi orang bodoh, orang yang nggak punya ilmu, itu di tengah-tengah manusia itu laisa li jahilin finnasi ma'nan, nggak punya arti. Dalam redaksi lain dibaca walaisa li jahilin finnasi mughnin. Orang bodoh itu nggak ada yang memuaskannya. Yang akalnya kosong itu nggak ada yang dapat memuaskannya, karena dia bodoh. Walau mulkul iraqi lahu ta'atta, meskipun dia punya kerajaan Irak. Kenapa dikatakan mulkul Irak? Karena pada zaman tersebut Baghdad itu puncak dari kegelimangan dunia, itu Baghdad, adanya di Irak. Makanya Abu Ishaq mengatakan walau mulkul Irak. Kalau mungkin sekarang bisa dikatakan London kah atau Paris, ana juga nggak tahu, wallahu alam, atau Dubai ya, bisa jadi. Ya mungkin kalau Abu Ishaq hidup sekarang, dia akan mengatakan walau burjul khalifah misalkan, meskipun dia punya menara burj khalifah mungkin lahu ta'atta ya, meskipun dia punya itu, namanya orang bodoh, nggak akan ada artinya. Nah sekarang ada yang mau bagi-bagi ilmu nih, yang muda-muda nih harusnya dicatat ya. Al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah atau ilmu itu seperti barang seorang mukmin yang kehilangan. Antum kalau barang hilang dicari nggak? Dicari. Taib. Balik lagi, mubtada itu selalu ma'rifah. Kebalikannya kalau khobar nakirah. Dan kita selalu katakan di awal, ma'rifah itu biasanya ditandai dengan apa? Dengan alif lam. Dengan alif lam. Dengan alif lam. Taib, dengan alif lam. Tapi ini tanda, namanya tanda, nggak selalu. Dan ma'rifah punya tanda lain atau punya jenis lain. Yang pertama, jelas isim yang ada alif lamnya. Ya, ini contoh paling basic. Isim yang ada alif lamnya, contohnya al-qalamu. Ini berarti ma'rifah. Kalau qalamun, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Tapi yang kedua, domir. Domir itu contohnya huwa dan hiya. Contoh lain, ana dan apa? Anta. Ya, ini kan artinya kata ganti. Ini juga domir, ini juga ma'rifah. Karena kalau ada orang bilang saya, kira-kira yang diajak bicara terbetik orang lain nggak? Nggak kan? Berarti itu ma'rifah kan? Sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Kalau ada orang bilang anta, kamu,
Itu ada nggak di antara dua orang yang berbicara itu kepikiran orang ketiga? Tidak ada. Begitu juga huwa dan hiya, ya. Makanya dia selalu ma'rifah. Yang ketiga, nama orang. Nama orang meskipun nggak ada alif lamnya dia ma'rifah. Contoh Muhammadun. Jadi nggak harus tambahin al Muhammadu, dia sudah ma'rifah. Contoh Fatimatu, dia juga sudah ma'rifah. Bisa difahami sampai sini? Bisa difahami? Ya. Ntar ada lagi tambahan-tambahan lain. Contoh lain, tambahan satu lagi nggak apa-apa. Isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Contohnya hadza dan hadihi. Nah, ini juga ma'rifah. Kalau orang sudah bilang ini, itu, kan pasti kedua belah pihak sudah memakrifahkan hal tersebut. Ya, makanya ini keempat ini dia termasuk ma'rifah. Baik, sudah paham? Ada berapa nih kita sebutkan? 4. Yang pertama isim yang ada alif lamnya, yang kedua dhamir, yang ketiga nama orang, yang keempat isim isyarah. Nah, coba kita lihat di contoh yang tadi kita baca. Perhatikan. Nomor 1 Muhammadun Thalibun. Muhammadun Thalibun. Muhammad ini masuk di kategori apa dia? Nama orang. Berarti dia sudah ma'rifah kan? Makanya dia bisa mubtada. Nggak harus didahului alif lam dulu. Jadi kalau ditanya apa tanda ma'rifahnya? Nama orang. Sudah. Nggak perlu tambahin alif lam. Begitu juga Hamidun Tabibun. Nama orang. Kemudian yang nomor 3 apa itu? Huwa. Dia juga mubtada. Karena dia ma'rifah. Masuk di nomor berapa? Kategori nomor berapa? Nomor 2 yaitu dhamir. Ya, jadi dia sudah statusnya mubtada karena dia ma'rifah dan ada di awal jumlah. Ya. Di sini tidak ada contoh yang isim isyarah, tapi Anda tambahkan isim isyarah juga termasuk tanda ma'rifah. Bisa difahami ya? Taib. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Sahih al-jumal al-atiyah. Perbaiki jumlah di bawah ini. Jadi jumlah yang ada di bawah ini, ada 5 ini, itu salah. Ya, ada anomalinya. Ya, tahu ya anomali? Anomali itu nggak nyambung. Nah, tolong diperbaiki. Harusnya dia mudzakkar malah dibilang muannats dan sebaliknya. Jadi tolong diperbaiki. Contoh ya, nomor 1 haqibatu man hadza. Ini benar atau salah? Yang benar haqibatu man hadhi. Tapi nomor 2 sampai nomor 5 silahkan diisi. Taib, coba kita nomor 2 dibaca. Al-ghurfatu maftuhun. Benar atau salah? Salah. Yang benar?
Mumtaz. Al-ghurfatu maftuhatun, karena mubtada'nya muannats maka khabarnya mengikuti mubtada. Taib. Nomor 3 dibaca bareng-bareng. Hada sayyaratut tobi bi. Mudhaf ilai, ya. Benar atau salah ini? Salah. Yang benar mumtaz. Tut mumtaz. Hadhihi sayyaratut tabibi. Nomor 4 hadhihi miftahus sayyarati. Yang benar mumtaz. Hadza miftahu as-sayyarati. Jadi yang menjadi acuan mudzakkar atau muannats itu mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Boleh ditulis. Yang jadi acuan mudzakkar atau muannats itu mudhaf dan bukan mudhaf ilaih. Di sini kan miftah mudzakkar, as-sayyarah muannats. Ya, berarti isim isyarahnya hadza atau hadhihi? Hadza, karena mudzakkar atau muannats mengikuti mudhaf. Itu kaidahnya. Boleh ditulis ya. Langsung ditulis di buku atau di buku cetak. Ya. Mudzakkar atau muannats itu yang jadi acuan adalah mudhaf, atau yang jadi acuan mudzakkar atau muannats itu mudhaf dan bukan mudhaf ilaih. Taib. Nomor 5. Ainal baqaratu, di mana sapi. Kemudian jawabannya huwa fi syari'i, dia di jalan. Benar enggak huwa? Salah. Yang benar hiya fi syari'i, karena al-baqarah muannats. Apa tanda muannatsnya? Ta marbutah. Mumtaz. Masya Allah, tabarakallah. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya, silahkan diharokati. Ya, silahkan diharokati. Ini ada kaitan kuat dengan huruf jar. Ya. Kalau ada huruf jarnya berarti harokatnya marfu atau kasroh. Silahkan diharokati langsung di buku. Taib. Nomor 1 kita baca. Mumtaz. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini milik Muhammad dan itu miliknya Hamid. Ya, lam itu termasuk huruf jar. Berarti kita sudah mempelajari 5 huruf jar. Ya. Ada fi, ada ala, ada min, ada ila, dan yang terakhir adalah lam. Ya. Taib. Nomor 2. Liman hadhihi, jawabannya mumtaz. Hadhihi liyasir. Nomor 3. Alhamdulillahi. Yang kemasukan huruf jar itu adalah lafzul jalalah, makanya alhamdulillahi. Nomor 4. Lillahil masyriqu wal maghrib. Al-masyriq itu artinya timur, al-maghrib artinya barat. Kenapa maghrib dibilang maghrib? Karena matahari tenggelam di barat. Ya. Taib. Lillahi kemasukan huruf jar yaitu lam, makanya dia majrur. Al-masyriqu wal maghrib. Taib. Al-kalimatul jadidah ini adalah mufradat baru yang kita sudah pelajari. Ya. Kira-kira ada nggak yang belum tahu artinya? Boleh langsung ditanya. Al-mikwah apa? Setrika. Al-baqarah, al-udhunu, telinga. Al-ummu, ibu. An-nafidhatu, ad-darrajatu, al-fallahu, petani atau peternak. Ya, peternak. Kalau petani apa? Kita bilang kemarin.
Al-kafir, ingat nggak? Iya kan? Al-kafir. Ya sebenarnya nggak cuman mufradanya nggak cuman al-kafir. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffar. Apa artinya kuffar di situ? Petani, ya. Al-fallahu juga bisa diartikan petani sebenarnya, nggak ada masalah insyaallah. Al-yadu tangan, ats-tsallajatu kulkas, ya. Jiddan banget, ya kan? Atau sekali. Apa kalau bahasa Inggrisnya jiddan? Ah, Anda nggak tahu apa? Jiddan, misalkan bagus banget. Very ya, nggak tahu. Taib al-mil'aqatu sendok, al-anfu hidung, ar-rijlu kaki. Kalau ar-rajulu, nah, kalau kakinya laki-laki, kakinya laki-laki, kaki milik laki-laki, kakinya laki-laki. Rijlu rajulin, ya enggak? Ya kan, mudhaf ilaih kan? Rijlu rajulin. Ada fiil menginjak, bahasa Arabnya rojala. Artinya apa? Menginjak. Seorang laki-laki menginjak kakinya laki-laki. Ya, itu bahasa Arabnya. Rojala, rojulun, rijala rojulin. Jadi ada kata ro jim lam itu 4 kali. Rojala rojulun, rijala rojulin. Itu buat lucu-lucu saja. Rojala rojulun, rijala rojulin. Taib al-qahwah artinya kopi. Al-qidru panci. Al-famu mulut. Asyayu teh. Sari'un artinya cepat, ya, artinya cepat. Taib, pas banget ya. Kita selesai pas banget pas waktu Isya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari diri kami dan juga diri syaitan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir, wasiat untuk khususnya yang masih muda, ya. Yang senior juga nggak ada masalah. Semangat, ya. Khususnya yang masih muda, semangat. Ya, kapan lagi dapat les bahasa Arab gratis, ya kan? Kapan lagi? Ya. Anda ngelihat di antara teman-teman ada yang bahasa Arabnya udah bagus, tapi ada yang baru tahu. Dan ketika mengikuti, masya Allah perkembangannya bagus. Masya Allah Johan ini bagus nih, cepet nih. Ya, nggak apa-apa Anda sebut. Semoga Allah berikan taufik. Dan teman-teman yang lain juga bagus, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.